Kalau kita berwudu dengan menggayung atau di bawah keran, itu wajib tertib, wajib wajah dulu basah, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Tapi kalau kita sudah menyelam seluruh tubuh di dalam air, cemana membasahi wajah dulu sebelum kaki sementara udah basah semua. Maka di saat itu cukup dengan sengaja aku berwudu, keluar dasah wudunya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Syahdan, itu ya. Sampai situ. Masih tentang air. Tersebut di dalam kitab Tuhfah. Kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama besar madhab Syafi'i. Kitabnya banyak. Ada Minhajul Qawim, ada yang paling besar nih Tuhfatul Muhtaj, ada mungkin beberapa lagi yang lain. Tapi dengan keilmuan, dengan karya yang begitu luar biasa, para ulama madhab Syafi'i masih mengatakan mereka semua ini termasuk Imam Romli, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli muqallid, masih taklid kepada madhab Syafi'i. Belum sampai derajat mujtahid fatwa, belum sampai derajat mujtahid mazhab, belum sampai derajat itu masih dikatakan muqallid. Beda dengan Imam Nawawi yang sudah sampai derajat mujtahid di mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, jadi apalagi kita lah. Nah, jauh betul. Nah, mungkin 1% dari keilmuan Imam Ibnu Hajar pun tak ada di kita. Nah, begitu tak malu mengatakan tak usah bermazhab. Nah, di dalam kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj, syarah dari kitab Minhajut Talibin, apa kata beliau? Tidak makruh berwudu dan mandi dengan air zam-zam. Boleh wudu dengan air zam-zam, mandi wajib, mandi sunnah dengan air zam-zam nggak makruh, silahkan saja. Dan tidak haram menghilangkan najis dengannya. Dan nggak haram misalnya ada najis dibasuh dengan air zam-zam, tak haram. Tetapi yang utama janganlah dihilangkan najis dengannya. Tapi yang paling bagus jangan dibasuh najis dengan air zam-zam. Kenapa? Terlalu mulia air zam-zam itu untuk disentuhkan ke najis, kan gitu. Di dalam kitab Al-Iqna karya Syekh Khatib Asy-Syarbaini, syarah dari kitab Matan Abi Syuja', beliau katakan bahwasannya makruh istinja dengan air zam-zam. Bahkan istinja dengan air zam-zam itu mewariskan penyakit bawasir, penyakit ambeien ya bahasa kita. Jadi kalau ada air zam-zam jangan dipakai istinja. Agak keterlaluan dari segi adab, tapi tak dikatakan sampai haram, tidak sampai dikatakan haram. Dan air zam-zam itu lebih mulia dari air kolam Al-Kautsar. Air zam-zam itu lebih mulia dari air kolam Al-Kautsar yang ada di surga nanti, yang menjadi sumber dari sungai-sungai di surga, yang nanti sungai-sungai itu mengalir menjadi telaga Al-Haud, yang kita semua umat Nabi Muhammad akan dikasih minum di telaganya Rasulullah, yang dengan syarbatan wahidatan, dengan sekali minum saja, la yazma abadan, tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Nah, jumlah bilangan cangkirnya sejumlah bintang di langit. Jadi ada cangkir-cangkirnya di telaga itu tadi. Semua umat Nabi Muhammad, ini khusus kepada umat Nabi Muhammad yang punya telaga nih. Semua orang akan kehausan, kita akan datang ke situ, kita akan minum dan tak akan haus lagi. Hanya beberapa orang yang tidak akan diizinkan,
yang akidahnya melenceng daripada akidah baginda Nabi. Nah, jadi pegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini adalah akidah yang lurus. Kalau melenceng takut tak dikasih minum. Nah, itu tadi. Banyak orang yang haus di padang mahsyar. Nah, di antaranya ya semua orang, tapi ada juga yang memang dikasih minum. Di antaranya yang dikasih minum, yang cepat duluan dapat minum adalah para orang tua yang anaknya meninggal di waktu kecil. Meninggal belum baligh, gugur, masih bayi meninggal. Itu mereka akan membawakan gelas berisi air, kemudian diminumkan kepada orang tuanya. Jadi jangan kecil hati, jangan merasa sedih terus. Anaknya meninggal di waktu kecil, justru itu menjadi tabungan, menjadi yang memberikan bantuan kita pada hari kiamat nanti. Ada seorang sahabat anaknya meninggal di waktu kecil, belum baligh lagi. Ia bersedih, hiburan, kalimat takziah dari baginda Nabi apa? Nah, kata Rasulullah kepada sahabat tadi, mana yang kau pilih? Dia tumbuh dewasa dengan dua kemungkinan, durhaka dan berbakti kepadamu, atau dia meninggal sekarang dengan satu kemungkinan, kemungkinannya hanya satu, kalau dia meninggal sekarang dia akan menantimu di pintu surga. Kalau dia tumbuh besar, kemungkinannya ada dua, dia akan menyeretmu ke surga, dia akan membawamu ke surga, atau menyeretmu ke neraka, kan gitu kalau anaknya tumbuh besar. Tapi kalau anaknya meninggal kecil, kemungkinannya hanya satu pasti, dia akan menunggumu di pintu surga. Mendengar kalimat itu, kata sahabat tadi, demi Allah jelas aku akan lebih senang ketika dia menantiku di pintu surga. Hilang sedihnya dengan itu tadi. Nah, itu kalimat takziah yang dipilih oleh baginda Nabi ketika ada orang anaknya meninggal, belum lagi usia taklif, belum mukallaf, masih belum baligh. Nah, pasti dapat bantuan. Kita lanjut. Kenapa air Zam-Zam lebih mulia dari kolam Al-Kautsar? Karena Nabi dibasuh dengannya. Nabi dibasuh dengannya. Berapa kali Nabi dibelah dada dan dibasuh? 3 kali, dalam satu riwayat 4 kali. Nah, jadi 3 kali kalau versi yang 3. Pertama ketika di usia 5 tahun, ketika masih bersama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Kedua, ketika beberapa saat sebelum mendapatkan wahyu, sebelum menjadi rasul. Yang ketiga, sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Ini kalau yang versi 3 kali. Kalau yang versi 4 kali, tambah 1 lagi di usia 10 tahun. Dan semua itu dibelah, disucikan, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, tadi. Jadi maka ini adalah air terbaik. Kenapa? Maka tiada dibasuh dia, yakni baginda Nabi, melainkan dengan yang terafdal. Nah, maka air Zam-Zam ini adalah air yang paling afdal karena dibuat untuk membasuh makhluk yang paling afdal. Tetapi air yang keluar dari celah-celah jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal dari air Zam-Zam. Mukjizat baginda Nabi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qastallani, Al-Hafiz Al-Qastallani, sebagai mukjizat yang mengungguli mukjizatnya Nabi Musa. Kita tahu bahwasannya Nabi Musa itu memiliki banyak mukjizat. Nabi Musa termasuk yang memiliki banyak mukjizat, tapi semuanya itu kalah daripada diri baginda Nabi, dengan diri baginda Nabi. Yang pertama kita tahu, ini beberapa lah. Nabi Musa pernah memasukkan tangannya ke sela-sela ketiaknya, kemudian diangkat bercahaya. Nabi Muhammad bukan cuma tangannya yang bercahaya, seluruh tubuhnya adalah nur. Nah, semuanya cahaya. Kalau Nabi Musa cuma tangannya yang bercahaya. Sayyidatuna Aisyah pernah jatuh jarumnya di kamar malam hari, tak nampaknya, tak jumpanya jarum itu di mana. Lalu Rasulullah masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung jumpanya jarumnya. Kenapa? Terang betul kamar itu setelah Rasulullah masuk. Nah, kalau Nabi Musa cuma pergelangan tangannya saja, Nabi Muhammad seluruh tubuhnya. Yang kedua, bahwa Nabi Musa itu bisa membelah lautan, Nabi Muhammad bisa membelah bulan.
Yang ketiga, Nabi Musa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Pukullah batu dengan tongkatmu, maka akan terpancar 12 mata air. Kata Al-Imam Al-Qastalani, Nabi Musa untuk memancarkan air butuh alat, tongkat dan batu. Nabi Muhammad tak pakai alat, cukup tangannya saja. Nah, jadi cukup langsung keluar air. Jadi lebih tinggi lagi Nabi Muhammad. Belum lagi doanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu beda. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad langsung dikasih tanpa minta. Apa doa Nabi Musa yang biasa kita baca sebelum pidato apa? Rabbishrah li sadri. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, lapangkanlah hatiku. Itu kan Nabi Musa minta. Kalau Nabi Muhammad tak pakai minta. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan hatimu? Udah, Nabi Muhammad tanpa minta. Nabi Musa masih minta lagi, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, langsung kata Allah, bukankah kami sudah lapangkan hatimu, tanpa minta. Memang dah lebih unggul lah. Nah, jadi jari air yang keluar dari celah-celah jari Nabi SAW itu adalah air yang terbaik, bahkan lebih afdal daripada air Zam-Zam. Beruntunglah para orang-orang ahlu bai'atur ridwan yang pada saat itu meminum air tadi itulah. Itu kan kejadiannya ketika Nabi Muhammad mau naik haji, mau berangkat haji ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, tapi ternyata ditutup, nggak boleh haji. Terduduk mereka di situ lama bersama para sahabat, kehabisan air, nak minum, nak sholat, tak ada air, maka Rasulullah meminta baskom, kemudian Rasulullah kucurkan, julurkan tangannya mengucur air dari situ, semua berwudu, minum segala macam. Tuh beruntung betul orang yang saat itu ada, bisa langsung meminum dari situ. Khair. Nah, habis tentang itu masuk ke pasal baru. Fasal pada menyatakan air musta'mal. Nah, kini kita akan bahas secara rinci air musta'mal. Nah, ini ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Kita tahu kitab Sabilal Muhtadin adalah kitab fikih yang sampai sekarang kalau kitab Arab Melayu belum ada tandingannya lah. Kitab Sabilal Muhtadin dari segi luasnya, rujukannya, nah, itu luar biasa. Nah, jadi yang masih muda-muda jangan sampai tak baca kitab Sabilal Muhtadin, karena itu diantara karya dari ulama Nusantara, ulama negeri kita, Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, walaupun bukan langsung dari daerah kita, tapi dari negara kita, maka dibaca. Dulu kalau kata guru kami, yang sudah bisa, yang sudah ngerti, yang sudah menguasai kitab Sabilal Muhtadin udah boleh ngajar nyebrang laut. Artinya boleh ngajar ke luar negeri, bahkan begitu. Kalau yang sudah bisa menguasai kitab Sabilal Muhtadin, ngajar ke luar negeri pun udah nggak masalah kalau untuk fikihnya. Nah, karena memang detail betul. Nah, khilafnya disampaikan, rujukannya dijelaskan, semuanya itu ada di situ. Hanya saja sayang kita memang tak selesai 4 rubu. Hanya bab ibadah, kalau saya tak salah terakhir at'imah, terakhir tentang makanan. Makanan yang halal dan haram, itu terakhir. Nah, belum ada jual beli, belum ada munakahat, belum ada yang lain. Padahal kalau jadi itu Masya Allah luar biasa betul. Naam, kita akan lanjutkan pada menyatakan air musta'mal. Adapun air musta'mal ialah air yang telah dipakai pada toharoh. Nah, air musta'mal adalah air yang dipakai pada toharoh. Nanti di sebagian kitab dikatakan toharoh yang malabudda minhu, toharoh yang mesti, toharoh yang wajib, barulah airnya musta'mal. Tapi kalau toharohnya itu tidak wajib, tidak mesti, maka nanti nggak musta'mal. Maka apabila air itu telah dipakai pada toharoh,
airnya sudah dipakai wudhu yang wajib, airnya sudah dipakai mandi yang wajib, hilanglah tegah pada umpama sembahyang. Yang awalnya ada pencegah sembahyang, jadi hilang pencegahnya. Misal ada orang berhadas besar, ada nggak nih pencegah sembahyangnya? Ada, hadas besarnya. Lalu dia toharoh dengan air, mandi wajib dia. Hilang nggak pencegah sembahyangnya? Hilang. Nah, dan berpindahlah tegah itu kepada air. Maka pencegahnya tadi pindah kepada air. Makanya airnya jadi tak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Hadasnya, bahasa kita walaupun tidak persis seperti itu, hadasnya, hukum hadasnya pindah ke air. Nah, maka jadi lemahlah air itu dari mengangkatkan hadas. Tak bisa lagi airnya digunakan untuk mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, jadi ini toharoh yang wajib ya, dibuat catatannya nggak masalah, toharoh yang wajib. Nah, karena di bawah dikatakan, adapun air yang telah dipakai pada toharoh yang sunnah, seperti wudhu yang sunnah. Wudhu yang sunnah itu kapan? Kapan wudhu itu dihukumi sunnah? Ketika berwudhu pada saat belum berhadas. Nah, man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa aukamaqala, barang siapa yang berwudu padahal masih suci, belum berhadas kecil. Nah, maka itu seperti nur ala nur, seperti cahaya di atas cahaya. Jadi ini hukumnya sunnah. Istilah kita, istilah agamanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, jadi kalau ada orang toharohnya sunnah seperti wudhu yang sunnah, atau mandi sunnah, mandi Jumat, kapan lagi mandi hari raya, kapan lagi mandi setelah memandikan jenazah. Nah, di sini kalau ada Bilal mayit atau ada orang yang mungkin sering ikut memandikan jenazah, ataupun nantilah, wallahu a'lam, kita tak tahu, kita memandikan jenazah, maka setelah memandikan jenazah tadi sunnah mandi. Nah, tapi hukum mandinya apa sunnah, karena memang menyentuh jasad yang kosong dari ruh itu melemahkan badan. Saya ngerasakan langsung memang waktu almarhum ayah saya meninggal, saya memandikan, saya menampung jenazahnya di liang lahat, setelah itu lemas rasanya persendian itu semuanya. Nah, memang ternyata bukan tak terbukti yang dituliskan di kitab tuh. Di kitab tuh, nah, menyentuh jasad yang kosong dari ruh itu melemaskan badan. Jadi maka dianjurkan mandi biar balik segar lagi. Sunnah mandinya. Nah, itu contoh toharoh yang sunnah. Apalagi contoh toharoh yang sunnah? Basuh yang kedua dan basuh yang ketiga pada wudhu. Ketika berwudhu, basuh wajah yang wajib berapa kali? 1 kali. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Nah, atau mandi wajib. Mandi wajib sebenarnya air yang kena ke badan wajibnya sekali saja, tapi kita kan berkali-kali. Yang kedua dan ketiga itu sunnah. Maka sisa air yang digunakan untuk toharoh yang sunnah ini hukumnya maka suci menyucikan, tidak mustakmal. Sama lah juga, misal pas mau makan dikasih kobokan, atau kobokan apa, cuci tangan di dalam baskom diisi air. Dah, kita mau makan cuci tangan, habis itu makan, air yang bekas cuci tangan tadi itu mustakmal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena cuci tangan sebelum makan hukumnya sunnah saja. Sunnah itu. Nah, jadi kalau bisa memang sebelum makan cuci tangan. Rasulullah bersabda, al-wudu qabla ta'am wa ba'da ta'am barakatut ta'am. Mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, itu adalah berkahnya makan. Jadi kalau ada orang sebelum makan dia cuci tangan, air bekas cuci tangan yang sebelum makan
itu boleh digunakan untuk berwudu. Makanlah dia sambal belacan. Tadi kami baru makan sambal belacan, sambal kecap segala macam. Habis itu dia cuci di tempat tadi itu. Boleh nggak untuk wudu lagi? Boleh. Boleh nggak untuk wudu lagi? Nah, tengok berubah atau tidak. Kalau udah pedas airnya, nah tak bisa lagi digunakan untuk berwudu karena berubah rasa. Habis berwudu panas muka. Air. Nah, jadi kalau seandainya itu digunakan yang basuhan pertama tadi, karena itu basuhan sunnah, maka ini tak masalah. Nah, begitu juga mandi sunnah, wudhu yang sunnah, basuh pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah paham ya. Jadi pengertian air mustakmal udah tahu. Kalau ditanya air mustakmal itu apa? Air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Jadi kalau bersucinya sunnah, tak mustakmal airnya. Nah, itu jelasnya. Dah, syahdan. Air mustakmal yang tidak menyucikan itu, yaitu air yang sedikit. Air mustakmal yang hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, sebelum ke sini, tadi air bekas wudhu yang wajib, air bekas mandi wajib, air bekas pokoknya basuhan-basuhan yang wajib. Toharoh yang wajib hukumnya mustakmal. Mustakmal ini bagaimana ketentuannya? Dia tetap suci. Diminum boleh. Diminum boleh. Nah, bikin apa lagi misalnya? Ya bikin cuci-cuci tangan itu pun boleh lah. Tak ada masalah. Kenapa? Karena dia suci. Tapi tidak menyucikan. Hukumnya sama kayak teh manis, sama kayak kopi. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, itu yang seperti itu hukumnya, airnya yang sedikit. Kalau airnya sedikit, ingat yang lalu dalam pembahasan kita sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan yang lalu, saya tak ingat. Air sedikit kalau disebut dalam ilmu fikih maksudnya apa? Air yang tak sampai 2 kullah. Nah, air yang tak sampai 216 liter. Itulah air sedikit. Nah, air mustakmal itu dia menjadi mustakmal suci tidak menyucikan kalau sedikit, yakni ya air yang kurang dari 2 kullah. Nah, itu satu. Syarat air itu mustakmal, pertama dipakai bersuci yang wajib, kedua airnya sedikit kurang dari 2 kullah, yang ketiga lagi sudah bercerai dari badan, sudah berpisah dari badan. Nah, adapun air yang banyak yaitu 2 kullah atau lebih, maka air itu suci menyucikan. Punya bak mandi ukuran 2 meter kali 2 meter. Udah kolam tuh, bukan bak lagi. Besar betul. Nah, dalamnya 1 meter. Penuh airnya terisi. Jelas banyak, lebih dari 2 kullah. Kalau seandainya berwudhu di situ main celup-celup saja, tak ada masalah. Nah, basuh wajah selamkan, basuh tangan celupkan, kepala direndam, kaki pun dicelup. Mbak yakin tak ada was-was lagi. Nah, supaya yakin. Kadang ragu, ini basah tidak, ini tidak, mencelup sajalah. Nah, kalau seandainya seperti itu, bagaimana hukum airnya? Tak ada istilah mustakmal. Kenapa? Lebih daripada 2 kullah. Nah, dan seandainya air mustakmal yang sedikit itu dihimpunkan, kemudian sampai 2 kullah atau lebih, maka air itu menyucikan karena kembali kuatnya dengan sebab dia menjadi banyak. Ini kasus kedua. Tadi dikatakan air mustakmal itu kalau sedikit. Kalau seandainya banyak tidak lagi mustakmal. Maka seandainya ada beberapa air mustakmal, ember nih mustakmal. Kenapa? Tadi wudhu bekas tampungannya di situ. Mandi wajib ditampung lagi di ember nih. Wudhu juga tampung sini. Ada 5 ember. Mustakmal, mustakmal, mustakmal. Dihimpunkan ke dalam 1 bak, nyampai 2 kullah. Maka kembali suci menyucikan karena jadi kuat lagi. Nah, insya Allah udah biasa juga tuh. Kalau seandainya seperti itu menjadi kuat lagi. Bahkan seandainya setelahnya dipisah-pisah lagi, nggak ada masalah. Nah,
Nah, begitu juga air yang kena najis. Air yang kena najis apabila dihimpunkan sampai dia 2 kullah atau lebih dan tidak berubah, maka suci menyucikan. Begitu juga air bernajis. Nah, ember 1 masuk dalamnya tai cicak. Ember 2 masuk dalamnya bangkai tikus. Ember 3 tepercik air kencing. Ember 4 kena darah 5-6 tetes misal. Masing-masing sedikit. Tapi ditengok tak ada perubahan juga. Nah, namanya cuma tai cicak kecil, bangkai tikus kecil, kepercik air kencing sedikit, masuk darah sedikit. Dikumpulkan semua air bernajis ini dalam satu bak. Nyampe 2 kullah, suci menyucikan balik. Nah, tadi. Selama tidak berubah. Begitu juga lanjutannya. Demikian lagi air yang dipakai pada anggota wudhu atau anggota mandi wajib. Selama belum bercerai darinya tidak dihukumkan dia mustakmal. Nah, kalau airnya belum pisah dari anggota, tidaklah dia dihukumi air mustakmal. Kalau dihukumi air mustakmal tak bisa kita berwudu. Nih, perhatikan. Ini anggota wudhu, tangan sampai siku. Disiramlah dari ujung jari sini. Bergerak dia. Seret. Berarti ini sudah terangkat hadas yang sini, kan itu. Berarti untuk yang bawah, wah, air baru lagi. Seret. Nah, bergerak lagi dia. Nah, itu udah mustakmal untuk yang atas. Bergerak lagi, seret. Mustakmal untuk yang atas. Kapan selesai wudhunya? Nah, maka tak bisa selesai begitu. Nah, artinya setiap senti, setiap mili harus basuhan baru, kan gitu. Kenapa? Karena dia berjalan udah mustakmal untuk yang atas, berjalan lagi mustakmal untuk yang atas. Ini tidak seperti itu. Selama dia masih satu anggota nih berjalan belum berpisah, maka hukumnya tidak mustakmal. Itu tadi. Jadi selama belum berpisah hukumnya tidak mustakmal. Tapi kalau seandainya begini, disiram, sini ada tampungan air, disiram kena pergelangan jatuh kemari. Ini diambil lagi siram kena tengah sini jatuh kemari. Itu yang itu udah nggak bisa lagi. Kenapa? Ini udah terpisah. Nah, paham maksud selama tidak terpisah nih. Nah, maka jika menyelam orang yang junub atau orang yang berhadas kecil ke dalam air yang sedikit, agak payah gambarannya. Iya. Orangnya kecil lah. Memang cemanalah kita tak sampai 216 liter bisa kita selami gitu. Agak sulit juga. Nah, jadi memang kecil betul lah orangnya ini. Nah, seandainya lah. Nah, payah, bayangkannya payah. Paling ya memang betul ada orang yang kecil betul diciptakan. Ada orang yang menyelam, karena kalau airnya banyak, ya memang tak ada cerita mustakmal. Ini kan mau cerita yang mustakmalnya ini. Kalau menyelam, nah, orang yang junub atau orang yang berhadas kecil ke dalam air yang sedikit, kemudian berniat dia mengangkatkan hadas besar atau hadas kecil, niscaya terangkatlah hadas besar dari badannya dan hasillah mandinya. Masuk dia ke dalam, terendam semua badannya, sengaja aku mandi wajib, dah terangkat semua. Nah, mustakmal enggak? Kenapa? Karena belum berpisah dari airnya. Dan terangkatlah hadas kecil dari anggota wudhunya dan hasillah wudhunya. Atau juga kalau dia menyelam, sengaja aku berwudhu. Ini adalah kasus di mana wudhu tak mesti tertib. Di saat orang berwudhu dengan cara menyelam. Kalau kita berwudhu dengan menggayung atau di bawah keran, itu wajib tertib. Wajib wajah dulu basah, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Tapi kalau kita sudah menyelam seluruh tubuh di dalam air, cemana membasahi wajah dulu sebelum kaki, sementara udah basah semua. Maka di saat itu cukup dengan sengaja aku berwudu, keluar dasah wudunya. Nah, di sebagian ulama bahkan walaupun dia tidak berdiam seukuran yang bisa tertib, udah sah. Nah,
Namun disunahkan untuk menggerakkan anggotanya supaya dapat 3 kali. Wajah gerakkan 3 kali, tangan gerakkan 3 kali, kepala dan kaki. Untuk terhasilnya itu tadi. Nah, itu. Dan jika junub pula dia di dalam air itu, atau berhadas kecil pula di dalamnya, kemudian berniat pula dia mengangkat hadas, niscaya terangkatlah hadasnya seperti yang telah tersebut itu. Karena belum bercerai dari air itu. Masuk, masih di dalam. Tapi air sedikit nih, anggap sajalah muat lah. Nah, masuk ke dalam. Sengaja aku berwudu. Buang angin habis itu. Blup. Nah, habis itu sengaja aku berwudu lagi. Nggak boleh. Nah, itu. Atau, nah, masuk dia sengaja aku mandi wajib. Mohon maaf, keluar maninya lagi sedikit di dalam air tadi. Kan junub lagi. Sengaja aku mandi wajib lagi. Ya boleh. Kenapa? Karena dia belum berangkat dari situ, belum berpisah daripada air tadi itu. Nah, maka tidak dihukumkan air itu musta'mal pada hak dirinya. Maka air itu tidak musta'mal untuk dia. Tetapi musta'mal dia pada hak orang lain. Jangan salah ngasih contoh. Nah, ada orang nyelam, aku mau mandi wajib ya, nyelam dia. Nah, selama aku belum keluar, kalau kau mau wudhu masih boleh. Oh, salah tuh, nggak boleh. Kenapa? Kalau untuk orang lain udah mustakmal, itu tidak mustakmal untuk diri dia saja. Kalau untuk orang lain maka sudah mustakmal walaupun belum berpisah. Tidak mustakmalnya sebelum air berpisah dari anggota hanya untuk dirinya saja. Tapi untuk orang lain itu sudah menjadi mustakmal. Dan kasus lagi berikutnya. Dan jikalau menyelam orang yang junub ke dalam air yang sedikit dan berniat dia sebelum tenggelam sekalian badannya, terangkatlah pada anggotanya yang bertemu dengan air jua. Misal dia masih berendam sepinggang, belum lagi jongkok, masih berdiri sepinggang, sengaja aku mandi wajib. Maka dengan niat itu, dengan niat yang seperti itu, yang dari pinggang ke kaki sudah terangkat hadasnya, karena sudah bertemu dengan air. Nah, bagaimana yang atasnya? Ya belum terangkat. Bisa nggak diangkat? Lanjutannya. Nah, dan boleh baginya menyempurnakan mandi dengan air itu dengan menyelam, dengan tidak menggayung. Nah, sengaja aku mandi wajib, dah terangkat hadas dari pinggang ke bawah. Habis itu tahan napas dia nyelam, terangkat semua hadasnya. Tapi kalau sengaja aku mandi wajib dari pinggang ke bawah terangkat, habis itu diambil gayung, dia ciduk, begitu terangkat air nih, mustakmal yang digayung nih, dia siramkan ke badan, nggak terangkat hadas yang di badannya. Nah, mesti tenggelam, Ustaz. Mesti tenggelam, mesti nyelam. Membalik gimana? Nanti terangkat badan bawahnya, sempat terpisah sama air takutnya. Nah, makanya turun saja ke bawah. Kalau dia membalik begitu, pas mau membalik itu takutnya terangkat semua badannya, mustakmal air. Nah, tadi. Jadi turunlah dia ke bawah. Itu yang lebih afdalnya. Nah, ini ngasah otak aja, siapa lah buat begini. Tak ada yang buat seperti itu. Mau punya bak besar pun kalau menyelam nak marah sama orang tuanya, anak tuh kalau menyelam begitu, buang-buang air. Nah, jadi ini sekedar menguatkan faham apa maksud berpisah daripada badan. Nah, jangan menggayung, karena kalau disempurnakannya mandi dengan menggayung, walau dengan tangan, pakai tangan mengangkatnya ke atas, bukan pakai gayung, pakai tangan ke atas misalnya tadi. Nah, niscaya jadilah air itu mustakmal. Demikian lagi jika mengalir air mandi dari anggota orang yang junub kepada anggotanya yang kena najis, dan hilanglah najis dengan air itu, padahal tiada berubah, niscaya sucilah tempat itu dari najis, walau sudah terpakai air itu pada mengangkatkan hadas dari anggotanya yang di atas. Kakinya mohon maaf kena darah kambing, dia memang kerja tempat apalah penyembelihan hewan. Di betisnya ada darah kambing.
tak lekat betul. Kalau terlewati air, teraliri air, hilangnya itu. Jadi dia mandi wajib di saat kakinya tadi masih ada najisnya, walaupun sunnahnya sebelum mandi itu menghilangkan najis dan kotoran-kotoran. Tapi ini dia tak amalkan sunnah, dia langsung saja. Sengaja aku mandi wajib, ngalir dari kepala terus ke badan terus sampai ke kaki. Pas lewat kaki yang kena darah, bersih darahnya. Apakah itu menjadi suci? Iya. Padahal airnya sudah tergunakan untuk mengangkat hadas yang di atas. Ini sudah, kemudian yang kedua terpakai untuk menghilangkan najis. Walaupun beda yang diangkat, hadas dan najis. Tapi karena belum berpisah, tetap dianggap mensucikan. Suci lah itu tadi. Kalau setelah najis, kalau setelah najisnya gimana? Sini najis, airnya hilang, terus ke bawah. Yang ke bawah. Kalau tak berubah, tetap suci juga lagi. Nah, jadi karena mengangkatkan hadas dari anggota yang karena tidak dihukumkan air itu mustakmal sebab belum bercerai dari anggota. Nah, sebab belum bercerai dari anggota. Nah, masalah terkadang bercerai air yang sudah dipakai dari badan pada penglihatan mata, tetapi pada hukum dia berhubung, maka tiada dia dihukumkan mustakmal. Nampak di mata udah bercerai, tapi secara hukum belum dianggap bercerai, maka hukumnya tidak mustakmal. Contohnya bagaimana? Contohnya jatuh air mandi dari kepala orang yang junub ke dadanya. Perhatikan, sengaja aku mandi wajib, melompat airnya dari dagu jatuh ke dada. Lepas nggak nih? Lepas kan itu. Secara penglihatan mata. Lepas dia dari dagu, lepas. Tetes ke dada. Nah, inilah yang dikatakan secara zahir, secara penglihatan mata lepas, tapi secara hukum masih dianggap bersambung. Nah, atau dari dadanya ke pahanya, menetes karena dia mandinya agak membungkuk misalnya, netes dari dadanya ke pahanya, kan lepas juga tuh. Nah, tapi itu masih dianggap berhubung, walaupun di mata nampak lepas. Nah, atau dari dadanya ke pahanya, atau barang sebagainya, atau yang lain lah contohnya, entah dari kepala belakang ke punggung, dari punggung ke pinggang, walaupun dia melompat-lompat air itu begitu, maka ini masih tetap dihukumi tidak mustakmal. Nah, dari yang ghalib, gugur air itu dari anggota yang di atas kepada anggota yang di bawah. Kalau memang biasanya itu seperti itu. Ghalib itu artinya biasanya. Gugur anggota yang di atas kepada yang di bawah. Yang berhampiran keduanya yang dekat. Kepala ke dada dekat, dada ke pinggang dekat, paha ke betis dekat. Nah, berbeda hukum, berbeda jika tidak berhampiran. Nah, beda hukumnya kalau jauh. Nah, tidak berhampiran keduanya. Seperti gugur air dari kepalanya kepada kakinya. Dari kepala menetes lompat ke jempol kaki. Apakah jempol kakinya terangkat hadasnya? Tidak. Kenapa? Karena itu udah mustakmal. Kenapa? Kejauhan. Kepala ke kaki. Nah, maka air itu mustakmal dan tidak terangkat hadas kakinya dengan air tersebut. Nah, kalau ini memang ukur jauhnya ini agak payah juga. Kalau kepala ke lutut jauh nggak? Di sini kepala ke dada, dada ke paha. Kayaknya kalau kepala ke lutut udah dianggap jauh lah tuh. Nah, udah jauh lah tuh. Nah, walaupun ghalib tapi jauh. Nah, tapi kita insya Allah aman. Ini nggak pernah terjadi juga sama kita. Kita mandi satu ember habis soalnya. Satu tong besar tuh habis. Siram. Oh ya Allah ya Rahman. Nah, banyak air Kuala Tanjung. Nah, tapi sebenarnya tetap ya, walaupun banyak air, israf itu tetap makruh. Dikatakan di sebagian kitab, seandainya ada orang membasuh lebih daripada 3 kali di tepi laut, dia membasuhnya tetap makruh. Orang banyak air kok, walaupun banyak air. Nah, namanya di tepi laut kan banyak air. Tapi dia berwudunya tetap basuhnya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu makruh. Yang 4 kali, 5 kalinya tadi. Kalau was-was tak makruh, Ustaz?
Kalau was-was tuh lebih parah lagi makna karena mengikuti was-wasnya tadi. Nah. Tadi. Jadi jangan diikutkan. Kita sudah bahas, nanti insya Allah sampai. Kalau ragu setelah selesai maka dianggap sudah, itu kan udah gitu. Jangan diikuti. Kalau diikuti nanti jadi was-was, tak bisa tenang ibadahnya. Pokoknya kalau setelah berwudu, udah rata belum wuduku? Ragu atau yakin tuh kalau bahasanya begitu? Udah rata atau belum? Udah berarti gitu aja. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi waktu baca ihdinas sirotnya udah betul belum rakaat terakhir tadi? Begitu pun masih dipikirkannya lagi. Tadi so itu udah duduk belum di makhrajnya, entah shinnya aku bilang tadi itu terakhir. Ragu terus. Nah, akhirnya itu kejadian 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih terus menghantui dia sih. Kalau ragu dianggap sudah gitu nah. Kalau yakin baru ulang, begitu aja udah. Nah, udah jadi nggak usah dipikirkan terus-terusan. Kalau ragu dianggap sudah, kalau yakin barulah diulang. Udah gitu aja. Mandi wajib, setelah mandi wajib, ini udah kena belum ya? Udah siap ini, udah dianduk ibadahnya semua. Bagian sini sudah siap atau belum? Itu ragu atau yakin? Udah berarti, udah gitu aja udah. Tak usah payah. Agama itu tak payah. Nah, yang bikin payah. Nah, ada tadi. Ada Imam Ibnu Aqil ditanya sama orang, wahai Tuhan, aku udah mandi tapi perasaanku belum. Aku udah wudu tapi perasaanku belum. Aku udah takbiratul ihram tapi perasaanku belum. Cemana sholatku? Kata Imam Ibnu Aqil, kau tak wajib sholat. Kenapa lah tak wajib sholat? Jawabannya pedih betul, karena orang gila tak wajib sholat. Kenapa dihukumi gila? Hanya orang gila yang habis mandi merasa belum mandi gitu ya. Nah, tadi orang udah basah badan semua belum mandi aku nih gitu. Ya, ada itu tadi. Itu maksud Imam Ibnu Aqil untuk mengkandaskan, membunuh keraguan-raguannya tadi itu. Nah, jangan diikuti. Nah, paling masalah ragu nih cuma di takbiratul ihram aja yang sering jadi masalah, karena kalau takbiratul ihram memang tak bisa beserta niatnya maksudnya ya. Allahu Akbar. Udah niat atau belum tadi? Kalau itu memang harus ulang kalau itu. Tapi ya difokuskan lah, jangan bolak-balik. Udah 3 rakaat kayaknya belum niat. Itu ulang itu memang kalau untuk takbiratul ihram tuh. Nah, itu tadi. Nggak boleh dilanjut kalau untuk takbiratul ihram. Untuk niat, mohon maaf, bukan untuk niatnya. Nah, itu tadi. Jadi ya ini difokuskan betul lah untuk ini makanya. Nah, sesaat sebelum itu betul-betul fokus. Dah, kalau memfatwakan bagi guru-guru agama, muqaranah itu muqaranah urfi saja. Tidak usah muqaranah hakiki, nggak usah istihdar hakiki. Muqaranah urfi dan istihdar urfi saja. Nggak usah hakiki. Nah, karena kalau seandainya seperti itu sangat-sangat menyulitkan, kita aja belum tentu bisa menghadirkan 13 rukun berbarengan dari awal A Hamzah Allah sampai Ro Akbar bareng betul. Tuh. Jadi nggak usah yang seperti itu. Kadang ada sebagian guru menyusahkan kita, takut agama Islam ini dianggap susah. Orang akhirnya malas mengaji. Makin mengaji makin payah kurasa sholat gitu. Dulu aku sholat gampang aja. Nah, masjid ikut orang udah beres. Sekarang tambah payah lagi mengaji ini gitu. Makanya jangan sampai kepayahan orang gara-gara ngaji. Urfi itu pokoknya asal ada di tengah-tengah antara Hamzah Allah sampai Ro Akbar. Dan itu namanya muqaranah urfi. Allah, sejauh itu belum ada niat tuh. Allah baru masuk tuh niatnya waktu yang seperti itu. Hu Akbar, selesainya misal nih, niatnya sepanjang ini. Takbirnya sepanjang ini. Niatnya hanya segini. Itu kan berarti tak kena pangkal sama ujung. Tapi itu pun sudah memadai. Kalau muqaranah urfi, takbirnya sepanjang ini, niatnya pun harus sepanjang ini. Jadi pangkal sama akhir kena niat semua. Bisa tuh. Payah tuh. Isi niatnya.
Nah, itu namanya muqaranah urfi. Lalu istihdar urfi. Kalau istihdar hakiki 13 rukun harus terlintas ketika niat. Oh ya Allah ya Rahman ya Rahim. 13 rukun. Daripada niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Mau sepanjang apa takbirnya itu? Nah, makanya dari itu memang ulama katakan boleh sampai 7 alif, 14 harokat. Kita nengok 6 harokat aja kalau pas mujawad itu udah panjang tuh. 14 harokat itu mungkin itulah tujuannya untuk itu tadi. Tapi kita nggak usah sampai seperti itu, cukup yang 3 qasad ta'arud ta'yin itu aja masuk, udahlah selesai itu dah. Nah, jadi udah begitu saja fatwakan. Itu orang pun udah pada kepayahan, apalagi harus yang hakiki tadi itu. Nah, kasihan umat kalau seandainya dianggap dibuat ini payah. Kecuali memang mengkaji takhusus ustadz-ustadz yang sudah beres. Kita latihan muqaranah hakiki, istihdar hakiki. Nah, itu silahkan lah. Tapi kalau ke umat, orang awam jangan yang seperti itu yang dibawakan. Ceng orang mengaji. Nah, akhirnya orang tiap sholat macam sholat Idul Fitri, Idul Adha semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Satu masjid takbirnya 7 kali semua. Gara-gara ustaz tadi itu. Mesti muqaranah urfi hakiki. Imamnya pun orang tak mau langsung Allahu Akbar, jangan dulu, ini ulang lagi nih imam nih pas ini. Sampai begitu orang. Bayangkan coba kita sudah ikut Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, ngulang imamnya Allahu Akbar, kan gitu. Awal udah ikut dia rupanya ngulang takbirnya. Kalau kejadian Ustaz 2 kali takbir imamnya tidak sah gitu. Kalau kedengaran kita wajib ulang, kalau nggak kedengaran ya nggak masalah. Nah, kalau imamnya pelan nggak kedengaran nggak masalah. Tapi kalau kedengaran Allahu Akbar berarti tadi itu dia batalin. Kita wajib ulang kalau kedengaran seperti itu. Nah, wajib terlintas apanya nih? Ya wajib terlintas lah, namanya niat. Kalau seandainya tak terlintas diam aja tak ada. Nah, terlintas itu bukan dilafazkan. Iya, lafazkan di hati itu bukan mengeja, memang terlintas masuk. Gimana bahasakannya? Ini yang payah memang. Hadir, makanya istilahnya istihdar. Bukan lafaz. Hadirlah yang qasad ta'arud ta'yin tuh, tapi ya kalau dilafazkan pelan-pelan pun kayak mengeja pun ya boleh, silahkan aja. Karena kalau dieja pasti hadir. Tapi hadir belum tentu mengeja. Paham maksudnya? Dieja di dalam hati, sengaja aku sholat fardu maghrib, boleh, karena itu pasti hadir kalau dieja. Tapi kalau seandainya hadir belum tentu dieja, bisa brek sekalian. Tapi kalau nggak bisa yang seperti itu dieja dalam hati macam bercakap pun ya boleh juga. Kalau itu pun tak boleh, tak sholat nanti orang. Nah, macam mana lagi? Nah. Kalau gini contohnya Ustaz, ada guru-guru lah, ada 3 biji benda, tangkap sekaligus 3. Yang paham apa ada yang paham nggak semua orang itu? Tangkap nih, kebayang yang tangkap tadi itu akhirnya ketika sholat. Kalau yang paham silahkan, tapi yang tak paham udah lafazkan aja, diejakan dalam hati. Kadang penjelasan yang seperti itu insya Allah bagi yang cerdas paham, bagi yang ini lah tangkap orang pakai hati. Nah. Jadi akhirnya tambah sulit. Nah, pokoknya kalaupun seandainya ada yang mengeja di hati udah tak masalah. Karena kalau dieja pasti hadir, tapi menghadirkan belum tentu mengeja. Nah, gitu. Karena teringat terlintas sudah. Nah, jadi ya begitulah, apalagi yang dai yang udah ngajar-ngajar, jangan sampai akhirnya orang payah betul sholat nih mazhab Syafi'i ini katanya. Udahlah aku ke mazhab Hanafi aja lah dah. Yang sebelum takbir pun udah boleh ya, niat itu nah. Kalau mazhab Hanafi kan tak mesti muqaranah. Nah, pokoknya dia berdiri sengaja aku sholat fardu maghrib, Allahu Akbar. Oh, boleh mazhab Hanafi. Nah, akhirnya bermazhab Hanafi nanti semua orang tak mau mazhab Syafi'i karena begitu sulitnya tadi mengamalkannya. Nah, tapi itu dibolehkan, dibenarkan oleh beberapa ulama muqaranah urfi tadi. Nah, terakhir jam berapa sekarang? Tak nampak jamnya masjid. Oh, di belakang. Nah, ini terkadang air yang terpakai itu terhubung dengan anggota pada penglihatan mata, tetapi pada hukum dia bercerai, maka air itu mustakmal. Yang berikutnya kebalikannya, nampak di mata masih berhubung, tapi secara hukum sudah bercerai. Kalau yang pertama tadi nampak di mata sudah bercerai, secara hukum masih berhubung.
Ini nampak di mata, masih dia berhubung, tapi secara hukum sudah bercerai. Maka air itu mustakmal. Contohnya bagaimana? Contohnya, mengalir air wudhu dari tangan orang yang berwudhu sampai ke bahunya. Maka air yang lebih dari sikunya itu mustakmal. Mungkin beginilah lebih enak contohnya. Dia siram wajahnya, sengaja aku berwudhu karena Allah Ta'ala. Dia lekatkan bahunya ke dagunya. Dari wajah ngalir ke bahu, ngalir ke tangan. Ini boleh nggak untuk basuhan tangan nih? Nggak boleh. Padahal nggak berpisah tuh, ngalir terus dari dagu ke bahu, terus ngalir ke tangan. Secara pandangan mata tidak berpisah, tapi secara hukum dia sudah berpisah karena sudah lewat batasan anggota wudhunya. Kalau mandi wajib tidak. Kenapa? Karena mandi wajib anggotanya satu. Kalau wudhu anggotanya banyak. Jadi makanya lewat wajah mustakmal, walaupun nyambung ke leher, ke bahu, ke tangan. Udahlah ini jadi basuhan tangan, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena walaupun terlihat berhubung, tapi hakikatnya secara hukum dia sudah terpisah, maka airnya mustakmal. Masalah akan datang masalah yang berikutnya ini.